Bacaan Alkitab hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16a. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16 yang mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Hari ini kita tiba di minggu pertama atau minggu 1 dari Prapaskah. Jadi kami menghitung mundur di GPIB dari 7 ke 1 karena ini merupakan puncak kedekatan kita untuk masuk dalam Paskah. Ya, atau biasa dikenal oleh saudara-saudara kita Katolik sebagai Pekan Suci. Karena dalam minggu berjalan ini ada beberapa ibadah yang akan dilakukan secara berurutan sampai pada Paskah. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa karena selain ini minggu Palem, di mana seperti doa saya tadi banyak orang yang melambai-lambaikan daun palem lalu mengiringi masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Tapi minggu ini juga kita khususnya GPIB Jurangmangu akan meneguhkan 2 orang warga jemaat kami menjadi warga sidi gereja. Dan hari ini merupakan minggu terakhir dari rangkaian khotbah serial kita. Dan tema hari ini adalah mengerjakan keselamatan dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16a. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ikuti pembacaan tadi, maka inilah bacaan yang seringkali dipakai justru untuk menyerang kita, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu sudah final diberikan Yesus, sudah final, sudah selesai, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, ayat ini dipakai untuk menyerang. Kenapa? Karena mengerjakan keselamatan itu sepertinya keselamatannya belum selesai, jadi perlu untuk melakukan sesuatu supaya keselamatan itu selesai. Ya, apalagi nanti saya tunjukkan dalam bahasa aslinya. Tetapi mengerjakan keselamatan bukan berarti ada campur tangan kita dalam memperoleh keselamatan itu. Jadi keselamatan itu dianugerahkan Yesus, anugerah, ya, kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena perbuatan baik Allah. Karena Allah yang berinisiatif melakukannya. Dan itu selesai, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, kenapa orang bisa salah duga atau kemudian punya persepsi yang salah atau bahkan memakai ayat ini untuk menyerang pandangan bahwa keselamatan itu sudah final? Karena kata mengerjakan keselamatan dalam bahasa Yunani, bahasa asli ya, dalam penulisan Perjanjian Baru ini memakai kata katergazomai. Katergazomai artinya sebuah proses yang sedang menuju pada selesai. Ya, jadi belum selesai, tapi ada proses yang dijalankan. Mengerjakan keselamatan berarti belum final. Apakah yang dimaksudkan?
keselamatan itu yang belum final? Sama sekali bukan. William Barclay dalam bukunya, dalam buku tafsirannya, dia katakan begini, menyelesaikan sampai sempurna, arti mengerjakan keselamatan itu menyelesaikan sampai sempurna, tidak boleh berhenti di tengah jalan, jalan terus sampai karya keselamatan Allah terwujud dengan lengkap di dalammu. Tetapi kata yang dipakai di sini, work out your salvation. Jadi kerjakan keselamatannya, bukan work for your salvation. Ya, bekerjalah untuk supaya kau selamat, untuk keselamatanmu tidak. Tetapi keselamatan yang sudah kita peroleh, itu yang sudah kita terima, itu harus kita terus berkarya di dalamnya. Supaya keselamatan itu tidak statis, tidak diam, tapi dia boleh berbicara pada banyak orang, memperkenalkan tentang Kristus pada banyak orang. Saya ambil ilustrasi begini. Kalau satu saat saya berikan sebuah kebun apel pada Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya berikan sebidang tanah yang isinya adalah kebun apel. Gratis saya berikan. Tidak ada Bapak Ibu tambah, saya berapa harganya ya Bu Pendeta, saya tambah deh 100 juta, saya tambah deh 200 juta. Enggak ada. Saya berikan gratis dari saya untuk Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ketika sudah kita terima itu, kebun apel itu Bapak Ibu dan Saudara sudah terima, maka supaya kebun apel itu bisa menghasilkan, Bapak Ibu Saudara harus mengerjakannya. Seperti itu, ya, berkarya atau mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu sudah diberikan. Sekarang bagaimana memakai keselamatan, hidup dalam keselamatan itu, berkarya dalam keselamatan itu supaya menghasilkan buah bagi orang lain. Supaya dia tidak berhenti pada apa yang Yesus lakukan. Tak selesai, pokoknya saya tahu saya selamat. Pokoknya saya tahu saya masuk surga. Asal saya percaya pada Yesus, bukan begitu Paulus bilang, selesai semuanya. Bukan begitu. Tidak seperti itu. Keselamatan yang sudah dianugerahkan harus kita isi dengan hal yang positif. Jadi mengerjakan keselamatan adalah mengerjakan apa yang sudah Allah kerjakan untukmu di dalammu. Ya, jadi keselamatan sudah Allah berikan untukku. Bagaimana saya bekerja supaya karya Allah di dalamku itu tidak sia-sia. Tetapi karya keselamatan Allah di dalamku itu boleh berbuah, boleh menghasilkan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang memilih menyimpan keselamatan itu. Banyak orang memilih menyimpannya di mana? Di KTP. Masukin dompet, selesai. Nggak usah orang tahu-tahu bahwa kita ini Kristen. Nggak usah orang tahu bahwa kita ini ikut Yesus. Nggak usah. Yang penting kan saya percaya, ini menyangkut iman di dalam sini. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara jadi Yohanes yang berteriak-teriak, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi lewat karya kita tergambarlah siapa Yesus itu. Mengerjakan keselamatan adalah tindakan ketaatan. Ya, jadi apa sih mengerjakan keselamatan itu? Taat. Sebuah tindakan aktif dan dinamis. Taat itu bukan berdiam diri. Taat itu bergerak. Taat itu aktif. Taat itu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pendeta C.S. Lewis, dia menuliskan sesuatu yang menarik sekali terkait hal ini. Dia katakan, berbahagialah seorang petani yang mengerjakan sawahnya untuk memberi makan mereka yang lapar. Berbahagialah seorang ilmuwan yang berjuang memperoleh obat untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Ketika Kristus datang dan tuayan sang petani belum cukup, obat sang ilmuwan belum ditemukan, tidak masalah. Yang penting mereka ada dalam tugasnya masing-masing saat dia datang. Jadi bahwa
Mengerjakan keselamatan itu adalah sebuah proses menuju final. Kapan itu? Ketika Yesus datang. Ya, dalam proses kita sedang bekerja ini, Yesus datang, belum selesai, obatnya belum ketemu, ya, sawahnya belum panen misalnya. Tetapi proses kita bekerja itu yang disebutkan mengerjakan keselamatan, dan di situ Allah berkarya. Di situ Allah berbicara. Di situ kita menjadi berkat bagi banyak orang. Proses kita ya dalam berkarya, rasa syukur kita atas keselamatan yang sudah diberikan Allah untuk kita. Mereka yang akan diteguhkan Sidi. Kenapa sih? Kan gak dipaksa. Aldo sama Aldi ini adik kakak. Mereka tidak dipaksa untuk Sidi. Orang tuanya karena mereka sudah cukup dewasa menawarkan, mau gak ikut katekesasi lalu kemudian Sidi. Dan mereka terima itu. Berarti keselamatan itu mereka terima atas kehendak pribadi. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah Sidi selesai, kita diam-diam saja. Mari gambarkan apa artinya ikut Yesus. Seperti apa sih ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Itu yang harus ditunjukkan. Baik di Jurangmangu maupun saudara-saudara yang hari ini mungkin di sini di gereja-gereja lain. Bagaimana keselamatan yang sudah aku terima, aku kerjakan itu. Aku berkarya di dalamnya untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertama, mengerjakan keselamatan itu seperti apa sih? Yang pertama, kerjakan dengan konsisten. Ya, kerjakan dengan konsisten. Kata Paulus dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, kamu senantiasa taat. Mengerjakan keselamatanmu itu dengan konsisten. Artinya apa? Ada saat di mana kita lelah. Ada saat di mana kita berkarya bagi Tuhan, ya. Tetapi kita merasa, aduh Tuhan, kok begini ya? Kita capek dan ingin berhenti. Ada saat di mana tantangan yang diberikan kepada kita begitu luar biasa di depan, tetapi ketika saya menjalankan tantangan ini, ada banyak hal terkait dengan iman saya yang tertinggal. Misalnya, saya karena terlalu lelah enggak berdoa, enggak baca firman, ke gereja pun enggak. Sekarang memang mungkin banyak gereja yang belum buka. Tapi ikuti ibadah secara virtual pun tidak. Karena tumpukan pekerjaan, karena tantangan kehidupan yang luar biasa tanpa sadar menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, di sini dia berbicara. Mengerjakan keselamatan dengan konsisten berarti seberat apapun tantangan yang dihadapi, konsistensi iman kita ini harus terus kita jaga. Walaupun untuk ini kita butuh kerja keras. Sudah capek sekali. Tapi saya harus beribadah. Dan beribadah bukan sekedar putar YouTube lalu kita main HP sambil makan, sambil nelpon, tidak. Betul-betul serius mengikuti ibadah. Ini tidak mudah. Make things better artinya kita mengerjakan dengan konsisten dan mengatakan begini, saya tidak boleh statis di sini. Saya harus bertumbuh. Saya harus makin bertambah. Saya harus berkarya dalam imanku. Jadi upaya untuk terus mengembangkan iman itu ada. Tidak harus jadi presbiter, majelis, atau pendeta. Tetapi orang melihat kesaksian iman kita. Paulus tantangannya kurang apa? Dalam perjalanan pelayanannya. Jemaat di Filipi hadir diawali dengan dibaptisnya Lydia dan keluarganya. Siapa Lydia? Perempuan kaya yang berdagang kain ungu. Ya, kain ungu itu mahal sekali karena benang untuk membuat dari bulu domba ya, untuk membuat kain ungu itu benang khusus. Dia dicelupkan dengan cara tertentu supaya berwarna ungu. Lalu setelah itu dipintal karena begitu halus, harus sangat berhati-hati. Dia semacam sutra. Dan ini mahal sekali pada era ini. Lydia, perempuan kaya ini, begitu melihat bagaimana penginjilan Paulus, dia tertarik sekali ikut Yesus. Ini awal dari berdirinya jemaat Filipi.
Setelah itu Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa masuk penjara? Karena dia dituduh melakukan menghimbau orang-orang atau menggerakkan orang-orang untuk melawan pemerintah. Dijebloskan di dalam penjara Paulus dan Silas. Malam hari mereka bernyanyi, firman Tuhan katakan, malaikat turun dan membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Tapi Paulus dan Silas tetap bernyanyi, mereka tidak keluar dari penjara. Dan ketika penjaga penjara itu melihat, dia bertobat. Dia minta dibaptiskan, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya. Ini sukacita besar buat Paulus dalam penginjilannya. Tapi bukan berarti jemaat Filipi tidak menghadapi persoalan. Bukan berarti ikut Yesus lalu masalah selesai. Paulus juga mendirikan jemaat Filipi bukan berarti tantangan pelayanannya selesai. Tidak, dia masih harus terus berjuang. Tetapi konsisten. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu dan Saudara. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan konsisten. Hidup dalam keselamatan itu menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yesus yang sudah begitu baik. Lakukan itu dengan konsisten sekalipun tantangan luar biasa. Saudara-saudara muda mungkin akan berhadapan dengan seseorang yang baik dalam segala hal, cantik atau tampan, secara ekonomi stabil, sudah kerja, baik luar biasa, dan kualifikasi psikologisnya baik, ya, karakternya sangat baik, semua baik, tapi dia tidak percaya pada Yesus. Oke, saya akan berusaha. Bagaimana supaya dia menjadi percaya pada Yesus? Anda mau melakukan itu? Konsisten. Anda mau berupaya supaya dia ikut Yesus? Konsisten. Jangan sampai pada satu titik ketika dapat hambatan dari sana, dari sini, dari mana-mana. Oke deh, kita menikah secara agamanya saja. Nanti besok-besok baru saya bawa dia ikut Yesus. Saudara sudah tidak konsisten lagi. Begitu merasakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, pertahankan itu. Jangan jual Yesus untuk apapun. Percayakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk selamat. Pegang itu. Jangan jual dia dengan murah, karena dia membayar kita dengan sangat mahal. Kematiannya, darahnya yang mengalir di kayu salib, penderitaannya yang luar biasa, fisik, mental, juga dia mengalami yang namanya kematian. Khotbah saya 2 minggu lalu. Kematian roh, jiwa putus, yang namanya totally putus dengan Allah, dia alami itu. Dan itu kesakitan yang luar biasa yang dia rasakan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kepahitan luar biasa dan itu mahal. Saudara mau buang itu dengan sia-sia? Kerjakan keselamatan berarti konsisten dalam imanmu. Paulus tidak berhenti karena buat dia harga keselamatan ini mahal sekali. Dan apa yang Paulus hadapi mengilhami atau menginspirasi banyak jemaat untuk tetap setia dan tekun pada Tuhan. Pertama dan terutama jemaat Filipi. Ketika Paulus masuk penjara, jarak dari Filipi ke Roma itu luar biasa. Saya pernah mengkhotbahkan itu di khotbah keluarga pakai peta. Untuk ke Roma, ya Filipi di sini untuk ke Roma, mereka harus putar ya lewat laut baru masuk ke Roma. Tetapi untuk memudahkan jalan dan dalam tanda kutip mempercepat, saya pakai tanda kutip karena lama juga, mereka potong jalan. Nah, memotong jalan ini mereka harus berhadapan dengan binatang buas, orang jahat. Berapa lama perjalanan yang mereka butuhkan? 6 sampai 7 bulan. Motong, nyebrang, ya, nyebrang pakai kapal, baru jalan kaki lagi untuk sampai ke Filipi. Tidak mudah, tapi mereka konsisten. Sudah menjadwal bulan ini si A,
yang berada mendampingi Paulus di penjara. Nanti sekian hari, seminggu, 2 bulan sebelumnya udah datang lagi orang lain, jalan. Supaya ini balik sudah ada. Paulus tidak boleh sendiri. Memang mereka tidak masuk dalam penjara. Mereka tunggu di luar. Kalau Paulus butuh pakaian, kalau Paulus butuh makanan, kalau Paulus butuh obat-obatan. Kalau bukan karena iman, kepercayaan pada Yesus, rasa syukur atas keselamatan yang mereka punya, mereka sudah berhenti tengah jalan. Karena tantangannya luar biasa. Seperti itu mengerjakan keselamatan. Berat, kadangkala tantangan yang memukul luar biasa. Tetapi konsisten untuk menjalankannya. Yang pelajaran yang kedua yang kita lihat dari firman Tuhan ini, Filipi 2 ayat 12. Keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Dalam perikop pembacaan kita, Paulus katakan begini, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bukan hanya ada Paulus baru kalian taat. Tetapi sekalipun tidak ada Paulus, kalian harus tetap taat. Ya, kadang-kala kan kita begitu. Kita ketika mama misalnya atau papa suruh ke gereja, ayo ke gereja. Ngapain saya gereja? Papa aja males ke gereja. Mama aja kalau ada rapat mama nggak ke gereja. Ayo Pak berdoa. Aduh ngapain sih berdoa? Kan ada mama aja yang berdoa. Nggak usah papa, mama kan bisa. Ayo berdoa buat kita semua. Doa pun bergantung dari istri. Mengerjakan apa-apa bergantung dari orang lain. Ini menyangkut imanmu. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Anda bisa. Ada cerita bagaimana Deborah, seorang hakim perempuan yang biasa duduk di bawah pohon, dan kalau ada orang Israel yang punya masalah, datang kepadanya, dia bantu untuk memecahkan masalah. Suatu hari dia didatangi oleh panglima perang Israel, Barak. Dan Barak katakan begini, Deborah, ini kita harus menghadapi tentara Filistin. Masalahnya aku gak percaya diri nih. Mereka kuat sekali. Mereka pasti menang kalau melawan kita, raksasa-raksasa loh. Dan mereka ahli senjata. Kita bukan siapa-siapa. Deborah katakan, sini. Kau tahu gak? Allah akan menyerahkan bangsa Filistin itu kepada bangsa Israel. Kau percaya tidak? Aku percaya. Oke, kalau kau percaya, jalan. Pimpin bangsa Israel ini untuk menang. Apa kata Barak? Ini kata-kata dia. Jika engkau maju, aku ikut. Jika engkau tidak maju, aku pun tidak. Seorang panglima perang, seorang yang berbadan kekar, yang latihan perang, mengatakan itu kepada seorang perempuan yang duduk di bawah pohon. Untuk menjadi hakim atas masalah-masalah dan tidak pernah latihan perang. Deborah, kalau kau maju aku ikut. Kalau kau gak maju, aku juga gak mau. Banyak orang yang imannya ikut-ikutan. Ya, karena mama Kristen, maka saya jadi Kristen. Supaya kita resmi dalam perkawinan ini. Karena papa Kristen, saya juga Kristen. Supaya kita sah dalam perkawinan ini. Udah saya tinggalkan semua. Karena papa, karena mama. Itu namanya iman ikut-ikutan. Karena pada satu saat ketika yang satu goyang, dia ikut mundur. Yang satu ini mulai melakukan hal yang tidak benar. Orang Kristen kok begitu? Papa punya perempuan lain, papa lakukan ini, papa lakukan itu yang buruk. Lalu kita katakan, ya bagaimana keteladananmu tidak ada, saya kembali ke agama lama saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman bukan ikut-ikutan. Mengerjakan keselamatan tidak bergantung pada orang lain. Kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita lakukan karena kita beriman kepada Yesus. Jadi ini pelajaran kedua untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kerjakan keselamatanmu dengan tidak bergantung pada orang lain. Bergantung pada Dia. Sehingga ketika orang lain ini hilang, kau tenang.
Ada sebuah peribahasa yang mengatakan begini, ya. Jangan bergantung pada orang lain, karena pada satu saat ketika gelap, even bayanganmu meninggalkan engkau. Pada saat gelap, bayangan kita pun menjauh meninggalkan kita, hilang dia. Lah kalau ketika kau berada sendiri, apakah kau masih berpikir tunggu orang lain datang baru saya mau ke gereja? Tunggu kalau orang lain lakukan ini baru saya mau. Stop. You can do it. Engkau bisa melakukan itu. Kerjakan keselamatanmu tanpa ikut-ikutan orang. Yang terakhir, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kata Paulus kepada jemaat Filipi. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Tahu kepada siapa pekerjaan itu ditujukan. Kepada siapa Bapak Ibu Saudara mengerjakan keselamatan? Untuk Tuhan. Karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena tahu siapa dia. Karena berhati-hati ketika menghadapi dia. Ada sebuah kalimat mengatakan begini. Obedience is not measured by our ability to obey laws and principles. Obedience is measured by our response to God's voice. Ya, ketundukan, ketaatan, kepatuhan tidak diukur dari bagaimana Anda patuh pada pemerintah, bagaimana Anda patuh pada hukum. Tetapi ketaatan, ketundukan, kepatuhan itu bergantung dari bagaimana responsmu terhadap suara Allah. Kalimat ini tidak mengatakan tidak usah tunduk pada hukum atau tidak usah tunduk pada pemerintah ya dalam tataran tertentu. Tetapi yang mau dikatakan ini adalah ketika engkau melakukan itu karena engkau mendengar suara Allah. Ketika engkau melakukan itu, nah kalimat ini lebih tepat ya. Karena apa yang saya perbuat untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya kerjakan apapun untuk dia. Takut dan gentar, kenapa? Karena apapun yang saya buat ini untuk dia. Ketika saya kerja di kantor, ketika saya berdagang, ketika saya jualan, ketika saya kuliah, ketika saya apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pemusik, sebagai penyanyi, apapun yang saudara lakukan, lakukan dengan terbaik. Kenapa? Ini persembahanku untuk Tuhan. Bukan untuk mereka yang ada di sekitarku, tapi untuk dia. Karena itu, Paulus katakan kepada jemaat Kolose, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kau lakukan itu dengan takut dan gentar. Isi keselamatanmu ini dengan karya-karya yang kau tujukan bagi Tuhan. Dengan takut dan gentar. Karena saya ingin yang terbaik. Tadi pendeta Lewis katakan apa? Ketika melakukan yang terbaik, ternyata tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah atau kita dipanggil Tuhan pulang. Tuhan tidak bilang, pekerjaanmu belum selesai. Tidak. Tapi Tuhan akan melihat konsistensimu. Upayamu, ketakutan dan kegentaranmu dengan berusaha keras melakukan itu untuk Tuhan. Atau kita mengerjakan dan selesai. Buat kita itu sudah upaya keras. Orang lain lihat, ya kok cuman begini. Tapi saya sudah berusaha. Dan ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Maka saudara berharga di mata Tuhan. Keselamatan selalu menghasilkan pekerja. Ya, jadi orang yang sudah diselamatkan, mereka akan selalu rindu untuk berkarya. Ya, secara umum kata ini mau bilang begitu. Tetapi pekerjaan tidak menghasilkan keselamatan. Ya, jadi sekeras apapun kau bekerja itu tidak akan mendatangkan keselamatanmu. Tetapi keselamatanmu selalu membuat kau ingin aktif melakukan yang positif bagi kemuliaan Tuhan. Now, saya tidak mampu Tuhan. Apa yang pendeta Nancy jelaskan rasanya berat. Saya sudah tahu apa itu dosa. Saya sudah mengerti apa yang Yesus lakukan dan alami.
Saya sudah mengerti tentang kebangkitan Yesus, tapi lalu harus mengerjakan keselamatan seperti itu. Saya tidak sanggup, saudara. Allah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Pada saat kita merasa tidak sanggup, Allah bekerja. Dia yang menguatkan, Dia yang memampukan, Dia yang memotivasi. Filipi 2 ayat 13 mengatakan itu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerja, ya, kata yang dipakai di dalam ini, Allah yang mengerjakan, itu memakai kata energon dalam bahasa Yunani. Energon artinya the energizer, ya, yang menjadi sumber energi. Saudara bisa mengerjakan pekerjaan saudara dengan bersemangat. Hari baru, bangun lagi aku, mulai lagi kerjaan yang sama. Kenapa saudara bersemangat? Energi itu datang dari Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita bersama-sama belajar. Keselamatan yang datang dari Tuhan itu anugerah besar dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan atau harus lakukan dalam hidup ini? Kerjakan keselamatan itu. Work out your salvation. Lakukan yang positif dan baik untuk kehidupan. Allah yang mengerjakan itu melaluimu sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Para sidi baru khususnya Aldo dan Aldin dalam jemaat kami ini, ayo semangat. Berkaryalah sebagaimana kasih Kristus dalam kehidupanmu. Terpujilah Kristus. Amin.